Anak-anak bermain petak umpet di sekitar rumah. Minoru bersembunyi di tuang sampah. Tetapi seseorang secara tidak sengaja mengunci dia di dalam. Lokasi tempat sampah sangat tersembunyi. Jadi anak-anak lain tidak bisa menemukan Minoru. Pengumpul sampah membawa sampah ke tempat pembakaran. Juga tidak menemukan siapapun di dalam. Jadi hal yang menyedihkan terjadi. Kematian Minoru yang tidak adil tidak dapat bereinkarnasi, dia menjadi roh jahat. Kembali ke rumah tempat dia dulu tinggal. Menyebabkan banyak kematian. Sampai gedung apartemen itu tidak lagi yang tempati. Mulai sejak itu, apartemen Bunga Lili Hitam menjadi daerah yang terkenal dengan hantu. Pada suatu hari di 13 tahun kemudian, Asuka dan keluarganya pindah ke daerah ini untuk tinggal. Orang tuanya bilang dia membawa hadiah untuk menyapa tetangga. Tapi tetangga tidak mau membuka pintu membuat Asuka merasa aneh. Malam itu, dia menemukan bahwa tetangganya tidak tidur di tengah malam. Suara gesekan dinding terus terngiang di telinganya. Keesokan paginya, ada suara alarm membangunkan dia. Asuka tidak bisa tidur nyenyak jadi pergi untuk berbicara dengan tetangga. Orang tuanya merasa bahwa hal itu akan mempengaruhi hubungan bertetangga mereka. Tidak izinkan untuk anak pergi. Asuka pindah ke tempat sekolah baru, ketika obrol dengan teman. Mereka tahu dia sedang tinggal di apartemen Bunga Lili Hitam. Muka langsung berubah. Mereka kasih tahu jika di tempat itu ada hantu. Adalah tempat yang menakutkan di daerah itu. Asuka mengira teman-temannya sedang bercanda jadi dia tidak menyadarinya. Saat pulang ke rumah, melihat orang tua mengulangi tindakan yang sama di pagi hari. Adegan itu membuat Asuka merasa curiga. Dia bertanya kepada orang tua dia yang mereka sudah bahas masalah ini tadi pagi. Tetapi mereka tidak menjawab. Terus ulangi gerakannya, aksi paginya. Hal-hal aneh terus terjadi. Di malam hari Asuka bermimpi-mimpi buruk. Dia bermimpi bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Berbaring di bas yang hancur. Tiba-tiba, Asuka bangun kaget. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan pergi jalan-jalan. Melihat seorang anak bermain di halaman. Karena Asuka sangat suka anak kecil. Mengambil inisiatif untuk berbicara dengan anak itu. Bahkan dalam mimpi, dia juga tidak tahu. Anak ini sudah mati. Dari 13 tahun yang lalu di sini. Jika dia tahu yang sebenarnya. Tidak tahu apakah dia masih bisa bermain dengan anak itu. Setelah membangun istana pasir. Asuka takut anak itu sendirian tidak aman di luar. Jadi memberitahu anak itu untuk tidak pergi bermain sendirian. Minoru bicara padanya. Kakek di kamar 401 sering bermain sama dia. Tidak tahu apakah ada teman di sini yang merasa merinding gak? Kakek tetangga punya Asuka. Sebenar adalah manusia apa iblis? Bahkan bahwa anak itu bertemu Asuka adalah kebetulan. Atau ada pengaturan. Asuka pergi ke sekolah. Di waktu kelas, guru memberi semua orang materi tentang orang tua yang meninggal di rumah. Tubuh membusuk selama beberapa hari sebelum ditemukan. Asuka membaca dokumen. Ingat suara yang datang dari rumah tetangga setiap malam. Merasa tidak tenang. Dia pergi ke 401 dan mengetuk pintu tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika Asuka memutar knob pintu. Pintu dibuka. Dia masuk ke dalam. Menemukan 3 foto dan beberapa boneka aneh. Pada saat itu, dia terpeleset. Tangannya menyentuh kaki. Asuka menyalakan lampu HP. Melihat pemilik kaki itu. Dia melihat posisi mayat baru mengerti. Suara setiap malam adalah tangisan orang tua minta tolong. Polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian dan membawa pergi tubuh lelaki tua itu. Malam itu, Asuka tidak bisa tidur. Dia duduk dan menyalakan lampu untuk online. Tetapi tiba-tiba, dia masih mendengar suara dari sisi lain dinding. Asuka pergi ke rumah tetangga dan melihat melalui celah. Adegan horor. Dini hari berikutnya, dia masuk ke kamar 401 untuk meriksa. Melihat noda darah di dinding, dia ingin menyentuhnya sekarang. Setelah itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin pergi. Tapi tiba-tiba, di belakangnya adalah seorang pria. Dia memperkenalkan diri sebagai Shinobu. Adalah seorang karyawan yang berspesialisasi dalam pemindahan relik. Asuka memberitahunya apa yang dia temui sama pria itu. Shinobu berkata, iblis akan mengulangi apa yang dia lakukan sebelum dia mati. Terkadang itu mempengaruhi kehidupan orang lain. Shinobu menyuruh Asuka untuk tidak terlalu terkejut. Kemudian dia pergi ke rumah untuk melanjutkan pembersihan. Asuka balik ke rumah.
Saat malam, Minoru datang mencarinya untuk pergi bermain. Dua orang pergi ke taman untuk bermain. Moniru membuat saran. Bisakah datang ke rumah kakak lain kali untuk bermain? Oke. Boleh. Janjinya. Asuka tak terduga. Janji ini hampir merenggut nyawanya. Hari berikutnya, Asuka mempraktikkan dasar-dasar keperawatan di sekolah. Ketika dia memeluk teman sekelasnya ke tempat tidur lain, sesuatu yang aneh terjadi. Kamu akan mati. Asuka mengira itu karena dia tidak menyelamatkan. Itu sebabnya dia diikuti oleh hantu orang tua itu. Shinobu tebak berdasarkan pengalaman dia. Orang tua pada waktu itu tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan. Jadi kematian orang tua itu bukan kesalahan punya Asuka. Apa yang terjadi selanjutnya di luar imajinasi mereka. Asuka kembali ke rumah untuk menemukan bahwa semua orang yang dicintainya telah pergi. Ketika dia menelepon, dia diberitahu bahwa nomor teleponnya tidak ada. Dia memanggil Shinobu. Dia bertanya Asuka di mana. Tapi suara yang ditransmisikan ke ponselnya adalah, "Kamu akan mati." Asuka kumpulkan keberanian untuk masuk ke kamar 401. Dia mendekati dinding. Ingin memeriksa apakah ada orang. Adegan di depan membuat Asuka ketakutan. Orang tua itu berbalik untuk menatapnya. Lalu perlahan bangkit dan berjalan mendekat. Lalu, dia takut sampai pingsan. Ketika dia bangun, dia mendengar suara-suara aneh di rumah. Dia kembali ke rumah untuk menemukan dirinya waktu masih kecil dan anggota keluarganya yang hilang. Sampai saat ini, dia baru ingat jadi keluarga dia di 10 tahun yang lalu meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Orang-orang di samping dia berapa hari ini adalah hantu. Shinobu khawatir. Jadi datang untuk mencari Asuka, dia mengatakan yang sebenarnya kepada Shinobu. Jadi dia tinggal untuk menghiburnya selama 1 malam. Nyalakan lampu, tidak akan ada yang aneh terjadi. Shinobu tidur di sofa sepanjang malam. Asuka pikir sepanjang malam. Dia memutuskan untuk tidak bersembunyi dari kenyataan lagi. Dia memandangnya kembali normal, jadi Shinobu pergi dengan tenang. Tidak lama setelah dia pergi, Asuka mendengar ketukan di pintu. Buka pintu dan melihat Minoru. Anak itu masuk ke dalam rumah, melihat Asuka sangat sedih jadi mau menghiburnya. Pada saat itu, Asuka mengira hantu tetangga belum menghilang. Jadi minta Shinobu untuk memanggil pengusir setan. Nonomura letakkan tangan di dinding. Lalu angkat tangan ke mulut dan tiup beberapa kali. Dia berkata kepada Asuka. Orang tua itu ingin mengingatkannya untuk berhati-hati dengan satu anak kecil. Nonomura katakan lagi. Anak itu meninggal 13 tahun yang lalu. Dia merasakan bahwa anak itu pernah ke rumah Asuka. Pengingat jika masih ingin hidup, jauhi anak itu. Asuka bersumpah untuk tidak bermain dengan anak itu lagi. Tapi tidak lama setelah mereka pergi, Minoru muncul di depan rumah minta Asuka membuka pintunya. Asuka menolak berapa kali. Tetapi akhirnya masih buka pintu untuk anak itu masuk. Shinobu telepon berapa kali tapi tidak ada yang menjawab. Dia buru-buru berlari ke rumah untuk memeriksa, melihat penampilannya. Seperti semua kekuatan tubuh udah disedot semua. Shinobu sadari bahwa semuanya tidak benar. Dia mengundang Nonomura ke rumah Asuka lagi. Kali ini penyihir membawa 6 orang, berniat untuk menghancurkan hantu itu. Memberitahunya saat dia melakukan sihir. Tidak boleh membiarkan hantu itu masuk ke rumah. Ketika semua orang mulai, Minoru muncul di pintu. Berubah menjadi kerabat yang hilang memikat Asuka untuk membuka pintu. Shinobu melihat kesehatan mental Asuka tidak baik. Beri dia beberapa tamparan untuk sadar kembali. Tapi dia tidak mengharapkannya. Anak itu berubah menjadi pacar yang sakit yang membuat Shinobu terpesona. Shinobu melihat pacarnya dan dengan cepat membuka pintu. Karena itu, Nonomura muntah darah dan mati. Shinobu yang terperangkap dalam api masa lalu tidak bisa lepas. Setelah menyaksikan kematian Nonomura dan Shinobu, Asuka menjadi gila. Polisi memberitahu orang tua angkatnya. Setelah menemukannya dia sedang berteriak dan mencakar di dalam rumah. Mereka berdua dengan cepat membawa dia pulang. Ayah angkat adalah paman Asuka. Setelah adik dan istrinya meninggal, dia mengadopsinya dan memperlakukannya sebagai putrinya sendiri. Di jalan pulang ke rumah,
Asuka tanya di mana orang tuaku. Ayah angkat berkata kita di sini. Tapi setelah mendengarkan kalimat ini, dia memeluk boneka punya adiknya. Terus bergumam tentang keluarganya. Filmi berakhir di sini.